Nah, saya adalah itu. Saya memberi tampilan. Oke, saya akui Anda pintar kalau gitu. Sekarang saya mau menguji kepintaran saudara. Yesus menunjukkan darah. Inilah darahku. Ya. Apa yang ditunjukkan Yesus di situ? Darah beneran Anggur. atau darah anggur? Lalu siapa yang merubahnya menjadi darah beneran? Tapi tidak tahu, orang tidak mengerti. Siapa yang menggantinya menjadi darah beneran? Yudas. Hah? Setelah mulai begini. ngaco. Oh, tidak ngaco. Siapa yang menggantikannya menjadi darah beneran? Murid Yesus. Siapa itu? Siapa? Murid Petrus. Siapa? Petrus. Di mana tertulis di situ bahwa Petrus yang menyerahkan Yesus? Gini. Bukan menyerahkan. Lalu apa yang Anda ingin ajarkan ini, kawanku? Pertanyaan inilah tubuhku. Anda diam dulu. Anda ternyata hanya penyesat. Anda diam. Atau Anda turun. Anda tidak layak diskusi dengan saya. Saya suka diskusi dengan orang yang jujur, bukan penyesat, bukan pendusta, bukan pembohong. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Tubuh yang dimaksud di sana roti, darah yang dimaksud di sana anggur. Lantas Yesus mengatakan apa? Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Yang menyerahkan aku ini nanti, sang pengkhianat ini nanti mengkhianati aku ini. Yang tadinya aku tunjukkan darahku adalah anggur, dia akan menunjukkan darahku yang sebenarnya adalah darah manusia. Tubuhku yang kukatakan adalah roti. Pengkhianat ini yang menyerahkan aku ini akan menggantikan roti yang menjadi perjanjianku, berubah menjadi daging. Maka apa kata Yesus? Celakalah orang yang olehnya aku diserahkan. Bahkan di data lain dikatakan apa? Adalah lebih baik sekiranya ia tidak pernah dilahirkan oleh ibunya. Sekarang saudara David menjadi pengikut ke-11 murid Yesus yang roti dan adalah juga anggur, atau menjadi pengikut Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran. Anda posisinya di mana? Mengikuti murid Yesus. Yang mana? Petrus dan lain-lain. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saudaraku. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Perjanjian baru di situ jelas yang Anda katakan tadi adalah roti dan anggur. Itu kan menurut Bang Suma, bukan menurut Yesus. Yudas sang pengkhianat menggantikannya dengan tubuhnya dengan darah beneran. Betul? Bang Suma tidak mau baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Hei, saudaraku, saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah memandang kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Ya, coba baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saya tidak pernah juga memandang buku Petrus itu catatan Kepas atau Petrus. Oke. Saya tidak pernah memandang itu. Yang saya pandang sekarang ini adalah berita yang diberitakan Lukas tentang siapa pengkhianat. Ya, dan Abang menafsirkan menurut pandangan Abang. Tunggu dulu. Yudas di sana yang semeja dengan Yesus pengkhianat enggak? Pengkhianat. Mengganti darah yang adalah anggur dengan darah beneran enggak? Bukan dia. Tidak ada surat. Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Pertanyaan saya, yang iblis ini siapa, Bang? Yudas mungkin. Yudas. Yang berkhianat siapa? Yudas. Yang menggantikan dan membuat Yesus itu diserahkan untuk dibunuh siapa, Bang? Kalau diserahkan Yudas. Yang berkhianat Yudas, yang disebut iblis Yudas, yang menyerahkan Yudas, yang menggantikan anggur menjadi darah beneran siapa? Petrus mengatakan. udah Bang, udah. Sudah. Baca sudah. 1 Petrus 1 18 saya tidak punya kewajiban untuk Anda mengakui yang jujur. Saya hanya bertugas meluruskan, memahamkan anak-anak didik saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Bang Suma, jujur. Tadi Pak Tata mengatakan dia lebih pandai dari murid Yesus soal ajaran. Kalau yang dimaksud itu kalian, saya paham adik saya ketika dia bernarasi,
apakah Anda, Ustadz Tata, lebih paham daripada murid-murid Yesus? Kenapa adik saya mengatakan dia lebih paham? Karena murid-murid Yesus itu kalian kan? Saudara Kristen kan yang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Makanya adik saya mengatakan beliau lebih paham daripada murid-murid yang adalah kalian. Saya juga begitu. Saya lebih paham Bible daripada Anda. Buktinya ketika Anda membawa Lukas 22, Anda memplesetkan, menafsirkan kemana-mana. Padahal yang berkhianat di situ adalah dia yang menggantikan darah yang adalah anggur menjadi darah beneran. Dia yang menggantikan daging yang adalah roti menjadi daging beneran. Dengan kata lain, pengkhianat yang adalah iblis yang menggantikan roti adalah roti beneran, darah adalah anggur beneran, menjadi Yesus harus menjadi tumbal di atas salib. Itulah pengkhianat dan itulah iblisnya. Sekarang posisi saudara David yang ada di bawah, dengarkan. Sekarang posisi Anda, pengikut 11 murid yang tetap roti dan tetap anggur sampai hari ini, atau posisi Anda ikut kepada Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran di atas salib. Anda pengikut siapa? Sederhana kan? Sederhana. Untuk menjadi orang waras, untuk menjadi orang yang menegakkan yang hak dan menghindarkan manusia kepada yang batil, harus mendudukkan akal sehat di dalam menelaah apapun itu. Membaca buku menu makanan harus dengan akal. Membaca kemudian daftar pustaka, referensi dalam sebuah narasi harus pakai akal. Membaca buku, daftar buku ilmiah pakai akal. Membaca buku resep makanan pakai akal. Membaca kemudian sandi-sandi kedokteran pakai akal. Semua pakai akal. Maka membaca buku yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia yang setelah diterjemahkan juga harus menggunakan akal. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma, karena itu akan membuat kita menjadi botol. Silakan, masih ada saudara kita yang mau belajar. Ingat ya, kita nggak menghujat, kita nggak menista, kita sedang berdialog lintas agama. Kita bukan menghujat. Ya, silakan. Kalau Bang Juma itu pintar, kenapa takut sama si Edis? Dan si Edis ngajarin abang cara sholat. Waduh. Iya. Ini lagi. Ngapain bawa Edis ke sini? Yang kabur meninggalkan medan perang itu siapa? Itulah yang takut. Enggak, masalahnya Bang Edis ngajarin abang sholat. Medan perang kita, perang logika kita itu di sini, di negara yang kita cintai ini. Yang takut yang kabur. Saya masih di sini. Aku masih di sini, menegakkan ajaran tauhid, tak akan pernah mundur, walau hanya selangkah saja. Aku masih di sini, mengarahkan manusia-manusia cupu agar mereka paham betul isi Bible mereka. Iya, yang abang takut Edis sama si RK sama Pak Bom-Bom, itu yang abang takutin, yang berilmu. Ya, suka-suka Anda lah. Silakan aja Anda bernarasi. Oke, mungkin ada yang mau berdiskusi lagi? Ya udah, ayo silakan. Baik. Bang, saya masih bisa nggak? Oh, boleh. Kalau masih mau, boleh. Silakan. Oke. Tadi kita sudah ambil kesimpulan ya. Kita sudah ambil kesimpulan. Murid-murid Yesus yang Petrus mereka lebih tahu ajaran Yesus dibanding Bang Suma sama Bunda Rahma. Tetapi tidak lebih tahu ajaran Yesus dibanding Ustadz Tata. Saya mau tanya Bang Suma. Bang Suma itu namanya Zulkifli. Maaf kalau saya salah. Zulkifli kan? Iya, betul. Ya, oke. Bang Suma itu akun TikTok kan? Iya, benar. Dengan Bang Zulkifli itu satu atau dua? Dua. Dua, tapi satu. Satu.
Iya, oke. Terima kasih. Bang Terus? Suma adalah akun TikTok benda mati yang juga adalah Bang Zulkifli yang hidup. Dua salah. tapi satu. Salah Anda, salah. Anda salah di situ. Anda keliru besar di situ Salahnya di ketika mana? Anda menjelaskan. Salahnya di mana, Bang? Zulkifli M. Abbas itu adalah akun TikTok yang bukan saya. Bukan, Itu bukan. pribadi Hanya yang berbeda. Bang Suma namanya siapa? Oh, kalau nama itu nama yang melekat pada diri saya. Ya, itu namanya siapa? Saya Zulkifli M. Abbas, itu nama yang melekat pada saya. Nama. Kalau akun itu TikTok adalah manusia hidup. itu Manusia bukan hidup. saya. Manusia hidup. Sekarang manusia Bang hidup. Suma 01 official ini Itu- adalah akun TikTok. Akun TikTok itu pribadi yang berbeda, Bung. Bukan saya itu. Itu Siapa? adalah Bang itu, Suma siapa? lucu Anda ini. Loh, Bang Suma 01 itu Zulkifli Hasan bukan? Itu akun saya. Bukan yang hidup, manusia hidup itu siapa? Ya saya. Ya, saya. Bang Suma bukan Bang Suma, tapi Bang Suma. Aneh Anda ini. Akun Enggak lah, dengan Bang. sekarang Saya gini. bicara benar lah, Saya balik bertanya. Ah. Akun David nih, akun Ya. David. Dengan Ya. David sama nggak? Beda tapi sama. Kalau saya ludahin ini si David, Tidak saya masalah. ludahin. Tidak Apakah saya masalah. ludahin Anda? Apakah Karena saya kita ludahin beda. Anda? Karena Apakah kita saya beda. ludahin Anda? Kan kita beda. David dengan David, akun David dengan David itu beda, tapi sama. Ya sekarang saya ludahin. Yang saya ludahin siapa Anda? Bukan. Katanya sama. Udahlah Bang. Dua tapi satu, kan? Ngapain mempermasalahkan sesuatu yang remeh-temeh itu kenapa? Iya, karena remeh-temeh. Jadi Yesus adalah utusan Apa? Allah yang adalah Allah itu sendiri. Oh salah ente. Sama, Ente kan? Salah, Sama. salah besar, Sama, kan? salah besar. Sekarang kalau Anda menyamakan itu, ini HP ini ada tutus David. Saya kentutin ya, maaf ya teman-teman. Ya. Apakah Ya. saya kentutin Anda? Bukan, tidak. Nah, bukan. Ketika Yesus dibunuh, apakah Tuhan Elohim dibunuh? Ayo Bang, waras dong Bang. Ini 2026. Waras. 2026 waras Bang. Waras segera. Ini David saya akan rendam di gelas ini sebentar lagi nih. Ku gerendam ini HP ini di gelas. Apakah Anda yang terendam? Bukan. Jadi ayo. Mengawali tahun 2026, saudara-saudaraku, mari kita waras, mari kita sehat, tinggalkan doktrin, tinggalkan dogma. Jangan Anda laporkan saya kemudian di pos kamling hanya gara-gara saya rendam HP. Anda menangis ke Pak RT, saya direndam sama Bang Suma. Oke, sorry tadi Bang. Ini. Sorry. Jadi Bang Suma 01 itu akun TikTok benda Iya. mati. Ya, Tetapi adalah Zulkifli Abbas yang hidup. Betul kan? salah di situ kelirunya Anda itu di situ. Bang Suma Anda ini hina pemerintah dan Prabowo. Yang ditangkap siapa? Anda Bang Suma akun kah atau Zulkifli Abbas yang ditangkap? Kenapa nggak ditangkap aja HP saya? Tidak bisa. Karena Coba di mana? Kenapa tidak bisa? Karena yang ditangkap adalah Zulkifli Abbas. Berarti antara HP dengan saya sama atau beda? Beda tapi sama. Solang generasi. Ketika Bang dengarkan saya Suma saudara kalau David, hina-hina Pak Prabowo yang sekarang ditangkap itu saudara Zulkifli David, Abbas yang ditangkap. sekarang saudara David, Anda buang Yes. air besar di sungai. Anda hanyut kena kepada mukanya Pak Bom yang sedang berenang. Oke? Ah. Pak Bom kemudian keberatan nih. Yang dihantam pakai balok oleh Bom, kotoran yang keluar dari Anda atau Pak Bom mencari Anda? Pak Bom, Pak Bomnya. Enggak, ketika Anda buang air besar keluar di pantat Anda, hanyut ya kena kepada orang yang bernama Bom yang lagi berenang. Kena mukanya, marahlah dia karena ada kotoran yang kena mukanya yang keluar dari pantat Anda. Kemudian Pak Bom mau balas dendam. Kepada siapa Pak Bom harus? Kepada kamu? saya. Kenapa bukan kepada
Ya karena saya yang hidup. Kenapa bukan kepada Karena saya yang hidup. Kenapa bukan nya? Kan Anda mengatakan tadi sama Kan aja. sudah dijawab, karena saya yang hidup. Jadi Saya Bang tanya, kalau apakah dan Anda sama? tidak. Udah selesai, Bang. Nggak usah Bang Suma dengan Nggak usah terlalu Bang Suma lebay dengan kali. Zulkifli Abbas apakah sama? Jangankan Zulkifli Abbas yang adalah akun berbeda, Bukan. dan Anda yang adalah Anda yang keluar dari diri Anda yang Anda kunyah yang berada dalam Bukan. perut abang itu, Anda Namanya mengatakan siapa? bukan. Zulkifli Abbas manusia, jangan bilang aku. Bilang Bang lucu Suma Anda akun ini. Lucu, dengan lucu. iya lah Zulkifli Abbas sama kan? Abang, Satu saya kan, tidak ada tapi dua waktu tapi satu kan? untuk orang-orang, maaf, yang IQ-nya jongkok. Maaf ya, Bang ya. Nggak ada waktu. Saya punya waktu itu sangat berharga. Kalau saya harus selesai menghabiskan waktu saya dengan tipe Anda ini, ilmu saya sia-sia. Kalau Anda mengatakan akun saya adalah saya, lantas Anda mengambil contoh ketika Anda menghina Prabowo, kemudian Anda ditangkap, Prabowo mendengarkan HP, karena yang dia dengarkan itu akun saya, yang berasal dari saya. Tapi sesuatu yang berasal dari saya itu bukan saya. Kalau HP itu adalah saya, sudah Pak, penjarakan aja HP itu. Kan sama aja kan, HP dengan saya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari kita itu bukan kita, tetapi sumbernya kita. Maka kita yang harus bertanggung jawab. Sama seperti Anda meludahin orang, ketepak, kena di mata. Bukan orang itu ngamuk kepada ludah. Wah, kau ludah kurang ajar, ketepak, berkelahi dengan ludah, bukan. Tapi berkelahi dengan sumber. Siapa sumber ludah ini? Anda. Apakah Anda dan ludah sama? Tidak. Tetapi sama seperti tadi, kotoran yang keluar dari pantat Anda itu bukan Anda, tetapi berasal dari Anda. Maka Anda harus bertanggung jawabkan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Oke? Pahami itu. Silakan Tom. Mantap. Bego Akun itu Bang Suma tertulis 01, dibilangnya saya. Ya kan ya? Nah sekarang nya yang keluar dari pantatnya, apakah mau dia akui itu adalah David? Siapa ini? David. Ini bau kok bau menyan? Punya siapa? David. Ini keluar dari mana? David. Anus mana yang telah mengeluarkan ini? David. Lambung mana yang telah mengolah sehingga keluar kotoran ini? David. Siapa yang makan buah durian sehingga nya juga bau durian? David. Apakah itu David? Masolan generasi. Ini nih, David punya tangan kiri dan kanan. Kemudian tangan kanannya dibuntungin tuh, ketepak, lepas lengannya loncat-loncat, kecek, lengannya kemudian hidup. Pertanyaannya, lengan David yang tadinya menyatu dengan David, ketika lengan ini punya ruh sendiri dan hidup sendiri, apakah itu David? Bukan. Jadi jangankan lengannya pun ketika sudah dipotong dari badannya, lengan itu bukan David, tapi itu adalah tangan David, tapi bukan David. Apalagi Yesus yang adalah ciptaan yang berasal dari Elohim. Selamat pagi. Iya, semangat pagi Bang. Ya, aku pengen bahas itu yang apa? Temamu itu yang dimana ke insya Allah itu loh. Boleh? Apa? Yang tema dimana ke insya Allah itu loh. Iya, silakan. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa karena terbukti tidak bisa menjaga Injilnya, begitu ya? Di mana Tuhan kemudian mengatakan bahwasanya Dia menjamin untuk menjaga dan melestarikan Injil. Loh, makanya menjaga firman-Nya loh. Itu kan Injilnya Allah tidak bisa.
Di mana itu Bang? Di mana kemudian? Katanya Allah itu menjaga firman-Nya. Ternyata Di mana tertulis Allah menjaga Injil itu di mana? menjaga firman-Nya. Lu Injil bukan mana yang bukan? Saya ulang lagi abangku, di mana Allah memberikan jaminan sebagaimana Allah memberikan jaminan kepada Al-Qur'an. Berarti Bahwasanya Al-Qur'an itu dijamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang berarti salah ya, mewahyukan salah. Al-Qur'an. Akulah yang mewahyukan Al-Qur'an, aku juga yang berarti menjaganya. salah ya. Di mana Allah menjamin akulah yang mewahyukan Injil dan aku yang menjaganya, itu di mana, Bang? Katanya menjaga firman-Nya. Oh ya sudah, berarti Anda tidak level dengan saya. Maaf saudaraku ya. Berarti Kita nggak nyambung, berarti Allah abangku. tidak bisa menjaga firman-Nya. Saudaraku, kita nggak nyambung. Tidak. Maaf, kita nggak nyambung. Nah sekarang kalau Anda pertanyakan seperti itu, Kenapa diturunkan? Inilah Bang, kita edukasi Bang, bukan Muslim. mau bertengkar. Kita bukan mau bertengkar. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwasanya firmanku yang keluar dari mulutku itu kekal. Kita lihat ya di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 49 dan 50. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di situ? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, Bang? Ya, kamu Dan berbicara aku tahu. firman, apa itu firman? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup Nah, yang sebelum kekal. kita lanjut, Jadi kamu apa yang tadi kan dikatakan, berbicara aku katakan sebagai firman. difirmankan kepada Bapakku. Pertanyaan saya, kalau firman yang datang kepada Yesus itu atau perintah yang datang kepada Yesus itu adalah kekal, sekarang mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa yang kekal itu? Oke, kamu berbicara firman ya. Mazmur 147 19 20. Firman-Nya hanya diberikan kepada Yakub. Ketetapan hukumnya hanya kepada Israel, tidak kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa tidak mengenal ya hukum-hukumnya. Tuh, Arab kenal hukum dari mana? Kalau Coba begitu kamu jawab. dari mana? Kalau begitu dari mana Kristen mendapatkan firman? Tunggu ya, kamu nggak usah loncat dulu. Nah, Kamu Abang- berbicara firman. Abang Anda Di mana membaca firman Mazmur firman? Saya ulangi, 147. Mazmur 147 19 20. 19:20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, bukan Arab ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Iya. Arab. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tuh, kamu dari mana kenal hukum Tuhan? Ya baik, saya jawab ya Bang ya. Boleh? Silakan, silakan. Oke baik. Jadi ketika berbicara Mazmur 147, kita harus paham apa yang dimaksud di sana. Ketetapan-ketetapan yang datang beserta hukum-hukumnya kepada Israel itu tidak diberikan kepada Arab. Betul. Sekali lagi betul. Makanya di Arab tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Mazmur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman demikian, hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, dari mana bangsa Roma Yunani mendapatkan kemudian perjanjian lama atau terjemahan kitab Tanakh? Silakan. Gak usah kamu bilang CL, PB. Di mana Allahmu itu memberikan hukum-hukum Tuhan? Bisa nggak kamu jawab? Jangan Kan jawab, saya bilang jangan tidak jawab. kepada Allah. Coba kamu berikan di mana Allah SWT memberikan hukum-hukumnya. Coba. Aku ingin tahu Bisa jawab, apa ya. yang diberikan oleh Diam, diam, Allah diam. SWT. Saya Silakan. ulang lagi. Gak usah kamu ulang. Saya kan tadi bilang tidak kepada Arab. Dia Tuhan berfirman dan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Jadi firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Betul, sepakat, benar sekali. Benar sekali. Jadi ketetapan, hukum-hukum, firman yang diberikan kepada Yakub memang tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, dari mana Roma Yunani mendapatkan kitab yang berasal dari ketetapan Tuhan kepada Yakub, kepada Israel? Jawab. Silakan. Kamu ditanya belum menjawab, kamu udah tanya.
Lah, saya kan Ngapain mengatakan, model di dialog begini. saya Jawab sudah dulu. mengatakan, saya Hukum-hukum sudah Olo mengatakan, SBT itu yang mana? Ya, coba kamu jawab dulu. Aku pengen tahu. ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Emang ada kitab Tanak di Islam? Sabar dulu, sabar. Emang ada terjemahan kitabnya Yahudi di Islam? Nggak ada. Yang ada terjemahan kitabnya Yahudi, kitabnya Israel, kitabnya Yakub, keturunan Yakub, itu hanya ada di Roma dan Yunani. Pertanyaan saya, kenapa bisa ada di situ sementara Anda sendiri yang membawa bahwa Tuhan tidak demikian berlaku kepada bangsa di luar Israel? Lalu pertanyaan saya, kenapa ada di Belanda? Kenapa ada di Amerika? Kenapa ada di Indonesia? Kenapa ada di Anda? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Jawab. Terus jawaban kamu mana? Jawaban kamu mana? Muter. Masalah. Udah. Kalau kamu bicara, Udah. Saudara jangan sebentar ya. Saya pakai data nih. Jangan nangis. Yang lebih berbobot ya. Anda menampar, Anda seperti meludah ke atas, jatuhnya di jidat sendiri. Umat Islam tidak pernah memakai terjemahan kitabnya keturunan Yakub, kitabnya Israel, menempelkan di Al-Quran. Tidak ada itu. Makanya Al-Quran adalah kitab independen, tidak berasal dari terjemahan kitab manapun. Al-Quran tidak berasal dari terjemahan dari agama manapun, dari kitab agama manapun. Bagaimana dengan Kristen yang bukan Bani Israel? Bagaimana dengan Kristen yang bukan keturunan Yakub? Kenapa bisa ada terjemahan kitabnya keturunan Yakub di situ? Itu kewajiban Anda untuk meludah ke atas dan jatuhnya di mata sendiri. Hati-hati bang, hati-hati. Anda berbicara harus menggunakan akal, karena Anda sedang berbicara dengan ahli kita, begitu. Oke, silakan. Masya Allah. Oh, naik lagi. Yang pintar sedikit lah, jangan malu-maluin inilah kekristenan. Menyerang, akhirnya dia bundir. Aduh, kasihan. Silakan, selamat pagi, Bang Lubis. Ya, selamat pagi semua. Ya, silakan. Lalu diskusi, Bang. Ya. Kalau Mazmur 147 ayat 19 ayat 20, artinya di luar Bani Israel tidak ada Tuhan Bani Israel itu memberikan firman-Nya. Maksudnya tidak ada nabi di luar Nabi Israel. Gitu ya. Makanya di luar Nabi Israel itu mereka tidak akan pernah memperkenalkan apa ketetapan-ketetapan Tuhan dan apa hukum-hukum Tuhan yang mereka sembah. Termasuk Roma Yunani. Nah, bagaimana bisa masuk ke Roma Yunani? Tentu Yesus pernah berfirman, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tetapi kepada orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka. Artinya, Bani Kristen, ya, Kristen itu kan mempunyai kitab-kitab Bani Israel. Ya, itulah yang ditanya abang, yang bertentangan dengan Mazmur 147 tadi. Ya iya, karena Kristen itu tidak pernah mempercayai firman yang datang dari luar Bani Israel, Iya, dari Bani Israel. bukan itu permasalahannya. Itu Tuhan yang menjadi permasalahannya. Tuhan Itu yang menjadi memberikan firman-Nya permasalahannya. kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Roma Yunani kan? Ayo jujur dong. Jadi bangsa Arab ini kenapa bisa ada lari ke nabinya Arab? gitu loh? Kenapa Ya lari ke iya. Arab? Karena kan ketetapan itu harus dari Tuhan Bani Israel. Arab Itulah. tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi mengambil kenabiannya Nabi Israel. Ketetapan yang datang kepada Yakub duduk di dalam Al-Quran kepada Artinya Yakub. Tuhan Bani Israel itu hanya memberikan firman-Nya kepada Bani Israel. Terus kenapa ada kepada Roma Yunani? Oh, Roma Yunani tidak pernah ada rasul.
Nabinya tidak ada. Masuk Romawi juga pernah punya rasul, Bang. Justru karena Bang tidak Juma. ada rasul, lalu Yang apa ada itu haknya? Arab, gitu Apa loh. haknya mengambil? Jadi ketika Anda memandang sendiri. Tuhan Bani Israel, begini Bang Juma, Anda memandang Tuhan Bani Anda tidak layak Israel diskusi dengan saya. Maaf. Di luar Abang dari Guru. Maaf Abang, Nabi saya tidak Israel, ingin Anda diskusi salah. dengan orang yang bebas. Artinya, Anda boleh dibawa, ambil buku, ambil pulpen, catat ilmu yang keluar dari saya. Maaf sekali lagi, saya tidak mau berdebat dengan orang bebal yang ujungnya nanti ada muncul penghujatan, kata-kata kasar. Oke? Shalom. Adalah lebih Makasih, baik Bos. Anda dibawa, duduk, belajar, catat apa yang saya sampaikan, daripada Anda di sini ngotot dengan kebodohan Anda, kan gitu ya. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Saya akui itu, yes dan yes. Dan pertanyaan saya balik kepada saudara Kristen, apakah hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum kepada Israel, di mana Tuhan tidak berlaku demikian terhadap bangsa lain, apakah hukum Yakub dan yang datang kepada Israel diberikan kepada bangsa Roma dan Yunani? Jawab. Kalau bangsa Arab tidak. Kalau bangsa Yunani diberikan boleh nggak? jawab, Bang Bangsa Romawi diberikan nggak? Silakan. Boleh. Saya boleh jawab, Bang Suma. Ini saya musafir, jadi cuma singgah. Setelah itu lanjut lagi. Kabur. Ya. Saya nggak mau Setelah bertanya. itu, Saya kabur. nggak akan mau bertanya. Saya cuma menjawab pertanyaan Suma silakan. yang ini ya. Saya izin menjawab, boleh? Silakan. Oke. Kalau mencela ya saya diam. Oke, gini. Murid Yesus itu turunan Yakub. Saya tidak Jelas? tanya murid Yesus. Tidak Iya, ada pertanyaan kan Bani saya Israel kan tentang murid murid Yesus. Yesus. Saya tahu murid Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya, Iya, itu kan turunan hukum-hukum? Yakub, Suma. Saya Anda dicela. dibawa. Saya Anda belum dibawa selesai kalau ngomong, Anda Suma. tidak sanggup diskusi dengan Iya, Anda saya dibawa. belum selesai ngomong, Suma. Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya Roma Yunani. Ingat teman-teman sekalian, jangan Anda mau menipu kami dengan mengatakan murid Yesus. Kami paham, murid Yesus orang Yahudi. Yang saya pertanyakan bukan murid Yesus. Yang saya pertanyakan Roma, kekaisaran Roma menggantikan kedaulatan ideologi mereka dengan konsep terjemahan dari kitabnya Yahudi yang katanya tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada di bangsa Roma dan Yunani? Itu yang Anda jawab. Itu yang Anda harus jawab. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Karena murid Yesus sudah dipesan. Murid Yesus sudah dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Yunani. Itu pesan Yesus. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Pertanyaannya, ketika ada saudara saya Kristen yang saya kasihi membawa Mazmur 147 tujuannya untuk menyerang Islam, Islam tidak pernah mengambil hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Israel sebagai pegangan untuk menjadi Islam. Itu tidak ada. Pegangan Islam adalah Al-Quran, hukum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu selesai, udah final di situ. Sekarang, apakah hukum yang datang kepada Yakub, kepada keturunannya Bani Israel, itu berlaku kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia? Sedangkan dalilnya mengatakan Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengambil hukum yang datang kepada Bani Israel? Kalau ternyata hukum itu hanya untuk Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, kenapa dan mengapa? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Masuk, Pak Pertanyaan. Kenapa bisa lari ke Roma? Itu karena Roh Kudus, sebagaimana di Matius. Kan jawabannya, Bang. Iya, Bagaimana berarti Roh Matius Kudusnya ini, 28, 19, 20 dalam nama Berarti Roh Bapa, Kudus- Putra dan Roh Kudus. berarti Ya. Roh Kudus yang Anda maksud ini
pisah kongsi dengan Bapak yang mengatakan tidak memberikan hukum kepada bangsa lain? Roh Kudus itu roh kebenaran, yang Kalau roh dibawa Yesus kebenaran, adalah kebenaran. kenapa dia melanggar? Kenapa dia melanggar hukum Tuhan yang ada di Mazmur 147 kalau dia adalah roh kebenaran? Tidak, Yesus sendiri yang berkata di Matius 28, 19, Yesus 20, jadikan semua muridku bangsa. Anda kalau melihat original teks yang Matius 28, di situ kata Matthew itu merujuk kepada murid Yesus. Jadikan seluruh murid bangsa muridku. Sekarang bangsa murid Yesus itu siapa? Bangsa mana aja murid Yesus? Muridnya yang percaya dibaptis. Anda salah. Kalau Bang Zuma belum dibaptis, ya belum jadi murid. Sekarang begini abangku, Matius 28 itu ucapan Yesus ketika mengajar kepada Bani Israel atau ucapan orang yang disangka Yesus? Ucapan Yesus kepada seluruh muridnya supaya menginjil ke seluruh bangsa. Oke. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Ya dari Alkitab, Injil. Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena itu Roh Kudus yang mengajar kami sebagaimana di Yohanes 14 nomor 16. Roh Kudus yang mengajar kami dan membimbing. Aduh, kok kami di sana, Bang? Saudaraku, boleh enggak kita dudukkan perkara ini pada posisi yang sebenarnya? Yesus ketika berbicara itu berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada non-Yahudi? Ya saat itu pasti kepada non-Yahudi. Sakit. Silakan mungkin Dinda yang lain mungkin bisa masuk, silakan. Boleh ya, saya dengar-dengar aja. Dinda Kores, Dinda Tahta, Bunda Rahma, Dinda Alif, bisa? Kalau begitu cara diskusinya gimana? Saya mau berdiskusi dengan orang kayak gini. Ya kalau sudah dia bawa Roh Kudus itu gimana Gurunda ya? Iya, itu dia Bunda. Ini kan kita sedang berbicara tentang Mazmur 147, ya kan? Hukum yang datang kepada Yakub dan firman-Nya kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Bahkan hukum-hukumnya tidak dikenal. Makanya hukum yang datang kepada Bani Israel itu berbeda dengan hukum yang ada di, mohon maaf, di Kristen. Hukum di Israel, kurbannya hewan, ibadahnya Sabtu, menyembah hanya kepada Elohim. Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, bukan dewa. Tapi di ajaran mereka berbeda. Berarti memang betul hukum yang datang kepada Yakub dan ketetapannya kepada Israel tidak dikenal oleh mereka. Tadinya dia mau menyerang Islam, dia nggak sadar kalau dia itu dari Roma Yunani. Oke, kita sapa, izin Gurunda. Haris, Kristen Muslim, saudara Haris. Haris Kristen, kayak Islam ini Haris. Ya gitu ya saudara-saudaraku ya. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 47 ini, firman kepada Yakub, ketetapan kepada Israel tidak diberikan, atau Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kita lihat di dalam Ulangan 5. Kita baca biar apologet Islam juga mendengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Yang dipanggil di sini orang Israel ya anak-anak, berkumpul dan berkata kepada mereka. Nabi Musa berkata kepada orang Israel, wahai anak-anakku yang ada di bawah, dengarlah hai orang Israel. Nabi Musa menyeru kepada orang Israel,
ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kalian wahai orang Israel, supaya kalian wahai orang Israel mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi Nabi Musa memanggil orang-orang Israel saja untuk kemudian melakukan hukum ketetapan yang datang kepadanya berupa peraturan untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya dengan setia. Ulangan 5 nomor 1. Nomor 2-nya, Musa berkata, Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita. Jadi Tuhannya Yahudi mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Nomor 3, Tuhan mengikat perjanjian bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Saya ulang, nomor 3-nya ini penting untuk dipahami oleh anak-anak saya sekalian, baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube. Di situ Musa berkata kepada orang Israel, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Lalu setelah berkumpul, Nabi Musa berkata kepada mereka, hai orang-orang Israel, ketetapan peraturan yang kuperdengarkan kepadamu hari ini, supaya kamu mempelajarinya dan supaya kamu melakukannya dengan setia. Dan ini diikat oleh Elohim sebagai perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian ini, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Pertanyaan saya, di situ ada Kristen nggak? Saya. Di situ ada orang Roma nggak? Nggak ada Gurunda. Di situ ada orang Yunani nggak? Nggak ada Gurunda. Ya, kenapa Roma Yunani kita kaitkan? Karena Kristen itu awalnya dari sana. Jadi, ketika kemudian Nabi Musa mengatakan, perjanjian ini hanya mengikat kita yang hidup hari ini, yang ada di sini, itu tidak berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, orang Arab. Tidak. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung ini, dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Jadi Musa sebagai perantara. Sebab kamu, wahai Bani Israel, takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan Tuhan berfirman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Karena mereka diajarkan untuk menyembah kepada Rabbus samawati wal ard yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak diajarkan menyembah kepada ilah lain yang keluar dari rahim manusia, yang keluar dari rahim bumi. Jangan membuat bagimu patung. Makanya nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, dan atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air yang ada di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini perlu dipahami saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi Musa mengikat perjanjian di mana Tuhan mengangkat perjanjian untuk kaumnya Bani Israel saja yang hidup sesaman dengan Musa alaihissalam. Betul. Tidak memberikan kepada orang Roma, tidak memberikan kepada orang Athena, orang Belanda, orang Indonesia. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan perjanjian baru. Kemudian ini kenapa dinaikkan lagi orang sakit ini? Bukannya dia disuruh istirahat di bawah, biar dia belajar. Ulangan 33 kemudian jelas mengatakan begini. Inilah berkat yang diberikan kepada Musa, hamba Allah itu.
kepada orang Israel. Anak-anakku sekalian, saya ulang lagi, bukan saya mengajar, tapi perlu dicatat. Mana tahu adik-adik semua, anak-anak sekalian, nanti suatu saat berdebat secara offline dengan tetangga, dengan apa, terangkan dengan baik. Ulangan 33, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel. Jadi Musa memberikan berkat kepada siapa? Orang Israel. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap semua dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita di sini siapa? Siapa? Kita di sini siapa? Kita di sini siapa? Ketik di bawah. Kita di sini siapa? Musa, nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita ini siapa? Israel. Israel. Nah, ada yang mengerti Islam, jangan gitu dong. Jangan, kalau mendengarkan itu tolong maksimal, jangan ngambang. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kitab ini siapa? Kita ini adalah Bani Israel, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi Tuhan memberikan berkat kepada Nabi Musa. Musa hamba Allah itu berkata kepada Bani Israel dan memberikan berkat itu kepada Israel. Dan Taurat yang dimaksud di sini adalah Taurat milik kepunyaan jemaat Yakub. Nah, artinya bahwa ketika ada di luar dari Bani Yakub yang mengaku-ngaku sebagai pelanjut tongkat estafet, itu diselidiki dulu, mereka mendapatkan pengajaran dari Barat kah atau dari Yahudi langsung? Apakah ajarannya itu adalah ajaran yang dihasilkan dari keputusasaannya terhadap orang-orang mereka, internal mereka sendiri, yang melakukan sebuah pengajaran yang berbeda dengan kitab yang mereka usung? Atau agama itu benar-benar berasal dari keturunan Yakub? Kalau tidak, jangan percaya, itu hanya topeng. Isinya bukan Bani Israel, cuman topeng doang. Dari tampakan luar seperti Bani Israel, tapi dalamnya ternyata bukan Bani Yakub. Jangan percaya. Sekira demikian, saudara-saudara sekalian. Dinda Kores, monitor. Ustaz Hatta, monitor Ustaz, jangan tidur Ustaz. Dan semalam. Ustadz Alif tuh belum bernarasi dari tadi. Ustadz Alif kalau saya kerja Bunda Rama, beliau kerja. Ya. Dinda Kores, Dinda Tahta, monitor. Bang Kores baru tidur kayaknya, Bunda itu begadang. Di sholat subuh baru tidur. Aduh, Bu Darni ini kesurupan kalau sama saya, gimana dong? Lanjut aja dulu, Bun. Saya sarapan dulu bentar. Oh, iya. Silakan. Aku nggak cocok memang sama Bunda. Aku mau main sama laki-laki. Mama, Polkot, Kristen Polkot. Yang ringan bisa kujawab aja dulu, Bunda. Yang ringan aja, Bunda. Syarat pakai dalil. Ringan aja. Tadi itu pemaparannya kan keren kan, pemaparannya itu yang dibawa tadi di Mazmur dan Ulangan kan, itu untuk jemaah Yakub. Tapi kalau kita bawa ke sini sensitif, Bunda ini karena di Advent ya teman-teman, di Advent ya, jadi pasti akan terbakar, membara karena di Advent. Sementara hukum Torah Gurunda bahas yang terbakar. Hukum Torah tuh ya, pengajaran disampaikan oleh Musa kepada jemaah Yakub. Disampaikan tadi kan, nyimak kan sedikit. Nah sementara Bu Darni ini, apakah Bu Darni jemaah Yakub, Bani Israel? Kan bukan, saudara. Aku jawab ya.
Ku jawab ya. Tadi kan Bang Juma selalu mengatakan, ya Allah itu, Yahweh itu hanya untuk Bani Israel saja, katanya. Berarti Allah itu, Yahweh itu berarti bukan adil dong. Masa dia hanya untuk Bani Israel doang? Taurah juga. Taurah memang awalnya, dengar ya, buka kuping kalian itu lebar-lebar. Awalnya ya memang iya, nggak mungkin lah ada awalnya dulu orang Kristen di sana atau orang Arab ada di sana, enggak kan? Awalnya memang itu semua kebenaran itu untuk Bani Israel, betul. Nah, setelah sudah diturunkan ke Bani Israel, lalu disuruh menjala manusia, sama seperti Matius 4 ayat 19, kata Yesus apa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mana ada dibilang Yesus, mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala Bani Israel. Nah, sejak kapan tuh berubah hukum Torah untuk jemaah Yakub berubah jadi untuk Budarni? Sejak kapan, saudara? Itu loh Bunda, kan ini kan ditulis. Yesus itu mengatakan, kamu ikutlah aku, mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa kalian bilang asik Bani Israel doang itu? Yesus hanya untuk orang Israel. Gimana kalian itu? Belajar kalian ke orang Kristen. Sejak kapan berubah itu untuk kepada Bani buka dulu telingamu Bunda Rahma. Ini kan apa kata Yesus? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba siapa yang dipenjala? Coba tunjukkan perkataan Yesus bahwa kabur. Kenapa dia turun? Aduh kawan-kawan, itu sudah menjadi ketetapan Elohim. Hukum Torah itu untuk jemaah Yakub, Bani Israel. Nah kenapa jadi ke Budarni? Budarni ini kan Bani Indonesia, Bani Paulus lah, pengikut Paulus. Gak cocok kan, gak nyambung. Udah dijelaskan tadi di uraian panjang lebar oleh Gurunda. Gak ada nyambungnya kepada Roma Athena sana. Sementara Bibelmu itu, ajaran yang kau imani berasal dari Roma Athena. Gimana dong? Dan parahnya, perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa dan ketetapan di dalam situ adalah Torah. Itu untuk Bani Yakub. Nah, kenapa nempel di Bibelmu yang Bani Paulus ini? Maka aku bilang kau akan kejang-kejang kalau dibahas ini, karena kau ini Advent. Oke lah, udahlah. Kita sapa Devia. Devi Arisa, Kristen Muslim, saudara. Devi. Kores itu teman-teman, jam tidurnya itu pagi. Ini mau sholat duhur baru bangun. Devi Arisa. Devi Arisa. Ternyata dia tertidur. Jadi teman-teman, Advent ini serba salah ya, kasihan ya. Sambil cari di bawah Bun, di tamu Bunda. Enggak ngomong Ustadz. Devi? Enggak, di multi. Saya mencari. Saya mesti di tempat. Oh, oke, siap. Siapa nih yang Kristen di bawah? Ya coba ketik yang Kristen. Kayaknya ini. Coba ini. Bang Rosi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau apa aja. Aku mau mengucapkan terima kasih atas pencerahan gitu, dan saya selalu menyimak, apalagi ya sama Bang Juma ya, termasuk ke Ustadz Tahta.
Jadi saya semakin gigih untuk betul-betul belajar Al-Quran gitu. Oke. Itu aja, udah. Itu aja. Oke Bang, terima kasih. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Kita sapa. Naik lagi si Manjun. Si Manjun. Oh iya, tenai. Ya. Iya. Silakan. Nah, Apa itu, Pak? Apa yang kita bahas ini, Bang? apa terserah Bunda. Gini aja. Menurut Anda, yang tadi dibahas oleh Gurunda ya, kita lanjutkan aja. Adakah tertulis hukum-hukum Taurat ini, ketetapan dari Tuhan ini untuk Nabi Musa dan untuk Bani Israel, adakah diberikan kepada di luar itu selain Bani Israel? Sehingga Ada. perjanjian lama ini bisa nempel di Bible Anda loh. Kenapa bisa ini? Ada. Di Ulangan 18:18. Dulu cari orang yang Kenapa? Ada di Ulangan 18:18. Ulangan. 18:18. Oke, mari kita buka. Jangan Apa ditembak bunyinya? nomornya ya. Apa bunyinya itu, Bang? Seorang nabi dibangkitkan. Ini menurut Anda siapa di sini nabi itu? Yohanes Pembaptis. Seorang terus? Kemudian merujuk ke Yohanes 1:29. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dibangkitkan. Bukan Yesus, seorang nabi. Ya. Yesus kan nabi. Lain Yesus Tuhan. Gimana sih Yesus? Makanya Tuhan? Yohanes Pembaptis mengatakan di Yohanes 1:29. Apa katanya? Coba Bang. Udah lari dari bahasan ya. Kita bahas hukum Torah. Enggak, itu Pada. Sekarang mana pernyataan Yesus bahwa dia membatalkan hukum Torah? dia Karena nggak Anda kan membatalkan. jadi Kristen ini, Anda jadi Kristen ini tidak lagi mengimani hukum Torah. Anda menjadi Dia pengikut Paulus. menggenapi. Menggenapi. Ya, menggenapi. Apakah menggenapi itu menghilangkan? Menggenapi itu memenuhi hukum Taurat itu sebagaimana mengikutinya. Nah, itu ada Apa itu. kata Paulus? Menggenapi itu mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan. Bukan meniadakan, kata si Paulus. Anda taat dengan hukum Torah? Enggak. Taat, makanya Yesus bilang di Markus 12:29. Anda sabat. Oh, kalau itu kan Tuhan Yesus yang bilang kita Tuhan di hari Sabat. Ya. Berarti Anda tidak taat dengan hukum Torah. Sementara kata Kalau Yesus, Tuhan aku yang datang bukan mengubah untuk meniadakan. Itu Matius 5, Bang. Aku datang bukan hukum untuk Taurat, meniadakan bukan hukum Torah. Sabat. Ya bukan Sabat, Bunda. Hukum Torah itu Sabat sabat. itu lain. Loh, kenapa bisa lain? Bunda. Jangan Nah, Bunda harus membunuh, masuk Kristen. pelihara hari Sabat. 10 hukum Torah Musa itu, ya, jangan membunuh. Nah. Pembunuhan berdarah-darah Anda imani sebagai karya keselamatan. Kemudian pelihara hari Sabat. Anda bernyanyi-nyanyi di gereja Minggu. Dari mana itu? Ya. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya, menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk, tempat terhina. Siapa itu yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah? Paulus yang kau imani sebagai rasul. Nah, kau jadi Kristen gara-gara Paulus, Bang. Yang kau imani ajaran Paulus, surat-surat Paulus. Ayo, kau makan babi kan karena Paulus.
Ya kan? Bagaimana? Enggak, Bunda. Kan saya mengikuti Markus 12:29. Apa itu? Hukum terutama. Kasihlah hukum Tuhan terutama? Allahmu. Iya. Hukum terutama, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu dan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal. Terus kenapa kau mendengarkan anak orang, Bang? Enggak, dia kan Tuhan. Seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Sekarang di mana dia Tuhan, Bang? Yohanes 1:29. Mana dia di Yohanes 1:29. Kalau kita baca Bibelmu, Bang, Yohanes. Yesus memperkenalkan, Bang, kalau kita baca Bibelmu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Aku ini utusan. Nggak pernah kita baca Bibel, Yesus memperkenalkan dirinya secara langsung bahwa dia Tuhan. Diutus bukan utusan. Ada diutus, ada utusan. Kalau diutus berarti dia utusan. Siapa yang mengutus? Kalau diutus itu langsung. Kalau utusan orangnya. Iya, jadi Yesus ini orangnya. Yesus mengaku dia utusan. Coba Bunda bedakan, maaf kata. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Yesus itu, Bang, utusan Yesus. Enggak, saya kasih analogi saja. Ya, baru saya ke situ. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Ya. Sama-sama utusan lah. Sama-sama utusan. Yesus, Jibril diutus, Jibril diutus untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Kepada utusan. Rasulullah diutusan karena dia adalah rasul yang menerima firman-firman dari Tuhan. Ada yang membawa firman dari Tuhan, ada yang menerima firman, kemudian firmannya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Nabi Muhammad diutus, utusan atau rasul. Terus itu rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu atau firman-firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu rasul. Jadi Nabi Muhammad itu rasul atau utusan. Malaikat Jibril, ya, dia diserahi tugas untuk membawa firman-firman dari Tuhan disampaikan kepada rasul ini. Kalau Yesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan, tentu ada yang mengutus, dia diutus. Si Yesus lah ini adalah utusan itu. Ya, dia diutus. Sekarang mana dia memperkenalkan dia Tuhan? Memperkenalkan dirinya dia Tuhan. Sekarang mana? Itu di Lukas 2 nomor 11. Oh, Mama, itu kan tulisan si Lukas hari ini telah lahir. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Bang, ketika dia membangkitkan Lazarus atau dia bernubuat, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia menengadah ke langit. Ya Bapakku, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Engkau yang telah mengutus aku. Dia selalu memperkenalkan dirinya utusan. Bapaklah yang mengutus aku. Nah sekarang di mana di Bibelmu Yesus memperkenalkan dirinya dia di Tuhan? Ayolah, Bang. Ketika ada perempuan yang ingin minta tolong sama dia karena anaknya sakit, kan langsung dia bilang kehendakmu lah yang jadi kepada perempuan itu. Kehendaknya siapa? Itu bukti. Kalau para nabi rasul bermukjizat, Bang, ya, mengadakan keajaiban, bukan berarti dia itu Tuhan. Baca kisah para rasul 2.22. Yang melakukan itu adalah Allah, Tuhan yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Ini bunyinya. Dengarlah orang Israel, yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan, dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu perantara, karena Tuhan mustahil turun ke bumi.
Tuhan itu maha besar, bukan besar, maha. Jadi dia mengutus utusannya. Utusannya ini atau rasulnya ini bermukjizat atas izin Allah, izin Tuhan. Maka Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya, karena kau selalu mendengarkan aku. Karena orang banyak berada di sini, maka aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa engkau benar-benar yang telah mengutus aku. Tanpa izin Tuhan, Yesus tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan dan untuk aku sampaikan kepada dunia. Itu yang kau Tuhan kan. Jadi kau salah bertuhan kalau kulihat ya. Bunda percaya nggak kalau Musa pernah melihat Tuhan? Kalau kita baca di dalam Bible itu malaikat. Nggak ada yang bisa melihat Tuhan akan metong, mati. Baca tuh di Kisah Para Rasul ya. Malaikat Bunda Maria aja melihat malaikat Gabriel. Iya, kalau malaikat iya. Bisa di Kisah Para Rasul. Ini Tuhan yang dilihat Bunda, punggungnya dilihat. Di dalam yang pasti Bang, yang pasti data di Biblemu. Data di Biblemu, siapa itu di belakangmu lah? Kau itu punya juru bicara di belakangmu, suruh ke depan itu. lain pas di ruang kerja. Kalau kita lihat di Biblemu Bang, di Kisah Para Rasul 7:53, malaikatlah yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Kisah Para Rasul 7:35-39, malaikat yang berfirman kepada Musa. Musa menerima Taurat dari malaikat. Karena di dalam Biblemu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, akan Coba mati, baca Bunda, Keluaran 33 nomor 23. Musa melihat Tuhan punggung. Itu malaikat. Kalau kau paksakan itu berarti Biblemu saling bertentangan. Di tempat lain dia mengatakan Bunda Maria lihat yang malaikat. berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Dan kalau kau paksakan bahwa Musa melihat Tuhan, nah kenapa Musa tidak mati? Sementara diterangkan di Biblemu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, akan mati, metong, binasa. Akhirnya Musa melihat Tuhan. Ada Berarti di Biblemu Matius, bertentangan. yaitu Tuhan Yesus. Berarti Biblemu bertentangan ya Bang ya. Aduh Bang, gimana dong kalau bertentangan begini? Tapi yang saya Coba Bunda baca Matius 17 nomor 3. Yesus bertemu Musa. Kita nggak bahas bertemu ya. Saya bahas tadi Yesus memperkenalkan dirinya utusan berpuluh-puluh kali. Terus kenapa utusan ini kau tuhankan? Diutus Bunda. Iya bukan diutus. Utusan. Berarti Yesus utusan karena dia diutus, Bang. Orangnya inilah yang dia diutus ya, tapi orangnya inilah utusan. Misalnya nih ya Bang ya, saya mengutus seorang kurir, ya kurir mengantar barang. Kurir ini saya utus nih. Kurir inilah utusan. Saya yang mengutus. Objeknya ini adalah kurir. Orangnya ini adalah kurir. Tapi saya ini mengutus dia, menyuruh dia. Personalnya ini adalah kurir ini, pribadinya. Inilah disebut utusan yang mengutus saya. Tapi orangnya itu dia diutus tuh Yesus. Yesus berkata, hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus ini diutus, dia adalah utusan. Kurir ini adalah utusan yang kuutus. Kenapa ya ini Oten? Kenapa? EQ-nya berapa sih? Beda bahasanya. Lambat kali kalian pahami. Bantu Bang. Oke. Jadi saya berkali-kali diundang, dijambak-jambak juga. Saya naik. Jadi mohon kalau saya naik jangan dihargai dong. Kan saya tamu undangan Anda gitu ya. Kan kita lagi diskusi. Gimana kita dong? akan berdiskusi. Saya akan berdiskusi gitu. Oke, Makanya berarti betul-betul diskusi diserahkan ya. kepada si Sparta ya. Ya, baik. Jadi Oke, teman-teman silakan. ya. Saya heran kenapa Anda bernarasi tadi membawa-bawa babi gitu loh. Apa? Jadi saya mendengar Membawa tadi apa? Anda menyebut-nyebut babi. Ya kau kan pemakan babi dong. Gimana sih? Kenapa gue jijik disebut Kamu babi? nggak pernah menikmati babi?
Oh, berarti kau taat dengan hukum Nggak, Taurat. saya tanya, Advent. apakah Oh, kamu Advent. jawab aja pernah atau enggak? Kalau Berarti enggak, kau nanti bukan kita- pengikut Paulus. Kau pengikut Oke, siapa baik, sih? Baik, Bunda nggak tahu ya kenapa. Yo, kau jadi siapa? begini. Kau pengikut Paulus Ya. atau Saya pengikut Yesus Kristus. Ya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Paulus adalah utusan Yesus. Apa Jadi yang saya kau ikuti percaya Yesus? Rasul-rasul. Udah enggak, ya, saya mau fokus pada pernyataan babi itu dari Anda ya. Kok babi ya? Gini ya, Itulah. gini ya. Kita bahas Baik babi ya, teman-teman. Oke. Iya, kita bahas babi ya karena Anda saya nggak tahu kenapa setiap narasi Anda selalu menyebut babi, nggak ada kaitan dengan yang dibahas. Karena selalu Karesteng itu, mengatakan Bang. babi. Ini jawabannya nih, supaya kau paham ya. Dengar dulu, Bang, jawabannya. Perjalanan ke Antioquia di Kisah Para Rasul, Paulus untuk pertama kalinya setelah Fokus 1 di tahun babi, mengajar, Bunda. Jangan kemana-mana. ini seluk-beluknya. Kenapa kau Fokus sebut fokus pemakan kepada soal babi? makanan itu ya. Selak beluknya nih, seluk beluknya nih. Dengar Jangan dulu cerita lah. soal perjalanan ya dari Iya, dengar kejadian dulu Jamsi. lah. Kakak mempertanyakan Oke, kita babi dengar. ini. Dengar dulu. Ya, oke. Paulus pertama kali menggelari muridnya Kristen. Ya. Nah, Kristen. Apa surah-surah Paulus isinya? Pengajaran Paulus itu isinya apa? Tidak sesuatu pun yang haram baginya. Segala sesuatu halal. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Tidak ada yang haram. Maka kalian itu Karesteng itu makan babi. Kalau kalian tidak mengikuti itu, terus kalian ini siapa? Apa kamu dikira pengikut Yesus? Apa dari Yesus yang kau ikuti? Yesus itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Baca Matius, aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa disebut domba tersesat? Karena sudah banyak menyimpang dari ajaran Musa, ajaran Torah Musa. Maka diutuslah Yesus atau Nabi Isa untuk mengembalikan mereka kepada kemurnian ajaran Torah Musa. Maka Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Kau ini Israel atau bukan? Kau pun menolak pengikut Paulus. Terus kau ini apa? Baik. Oke, ya, gini ya. Mari kita kita bahas ya. Mari kita Kita mengapa? bahas dengan Ayo. baik ya. Mari kita bahas dengan baik ya soal babi. Gitu. Di dalam di dalam Islam sendiri kok bahas juga tentang babi ya? Apa Ibu tahu pembahasan Tahu tentang lah. babi di dalam Quran? Oke. Coba Ibu baca lah kalau begitu ya. Tahu lah, inna maharrama. Iya. Inna Oke, maharrama silakan. nih, datanya nih, bunyinya denger nih. Oke, ya. Inna maharrama alaikumul maitata waddama walahmul khinjir. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Itu yang kami taati. Kalaupun Baca lengkap keadaan dong yang ayatnya. mengharuskan nih, Bunda, kelanjutannya baca nih. lengkap ayatnya. Kelanjutannya Jangan makanya dipotong. kau dengarkan. Kelanjutannya. Kalaupun keadaan memaksamu untuk itu, Allah itu maha mengetahui. Tapi jangan, gimana ya bunyinya? Oh, nanti Ustaz Bingung. itu melanjutkan. Intinya itu Dah, keadaan bingung. darurat. Kenapa? Jangan dia propor. Anda dong yang ngomong, Anda yang bertanggung Oke, jawab. oke, sini saya buka ya. Aku takut salah mengutip ayat ya. Oke, aku buka. Pengharaman babi. Kita Panjada sendiri sudah bingung. Ngomong-ngomong babi. Enggak lah. Ya, sebentar. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmul khinjir ya. Bentar. Yang jelas sudah dibacakan oleh Bunda, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmil khinzir. Sudah Dia mau lengkap, diharamkan. Ustazku dia mau lengkap. Baik, Ayat Ya, ya, Al-Baqarah sudah 173, haram itu, sebentar. sudah haram. Baca ulang ya. Sudah Jangan haram, bingung, sudah Bunda. haram di situ ya. Statusnya haram Nggak usah babi itu. tantrum. Umat Tenang, Islam tenang. tidak pernah makan babi. Iya, Ya, betul. sama dengan ketika Baik. Yesus Sudah, tenang aja. Iya, mematuhi hari Gantian, Sabat. gantian. Iya, Yesus Ya. ada Gantian sepakat aja, Yesus tenang mematuhi aja. hari Sabat? Sudah, tenang aja. Iya, gantian. enggak, Kita enggak, fokus. sebentar. Anda belum Yesus menjawab mematuhi hari pertanyaan Sabat saya enggak? kok. Mau diskusi? Ya, Iya, makanya biarin, saya tanya biarin. dulu. Mau Yesus mematuhi hari diskusi. Sabat enggak? Mana Bang Suma di sini? Yesus patuh terhadap Mana Bang hukum Suma? Taurat enggak? Jawab dulu, jangan ke Enggak. Bang Suma. Jangan ke Bang Suma. Anda belum menjawab kok. Bukan Nanti levelmu, saya bukan jawab levelmu. itu, Ya. Yesus mematuhi Saya akan hukum Sabat jawab, enggak? tenang aja. Iya, jawab dulu. Saya akan Biar jawab. Jawab aku- dulu, biar aku jawab dulu, selesaikan, jawab dulu, Ustaz. jawab dulu. Jawab dulu, Aduh, jawab dulu. tantrum sudah Yesus itu, mematuhi hari teman. Sabat apa enggak? Mau diskusi tidak? Gampang Iya, itu. diskusi. Yuk, Kalau Yesus bisa mematuhi hari biar Sabat apa jawab. enggak?
sekolah minggu bisa Iya, menjawab aja. Yesus mematuhi hari Sabat apa Jadi enggak? tenang. Jawab. Jawab dulu, jawab Aduh, dulu. oh, Jawab dulu. seperti kendong ya. Jawab dulu. Anda Jawab mengundang saya dulu, Jawab dulu. berkali-kali. Jawab dulu. Jawab dulu sepakat. Jawab. Yesus mematuhi hari Sabat kan? Bagaimana belum di Iya, iya, jawab dulu. pertanyaan saya? Jawab kali dulu, ya. jawab dulu. Jawab dulu, jawab dulu. Yesus patuh terhadap hari Sabat apa enggak? Tidak. Ayo. Ayo, Bol. Ayo. Jawab dong. Yesus tunduk dan taat pada hari Sabat apa enggak? Ayo. Ayo. Hei. Hei. Oke, aku lanjut dulu ya Ustadku. Sesungguhnya ini di Bang Yasri jawabannya nih. Bang, Koten. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, ya kan, melainkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun. Ini keadaan darurat, kawan. Kalau di Kristen kan oke, doyan, sudah saya bukan pahami, darurat. ya, oke. Iya. Saya bisa Nah, sekarang memaknai itu pertanyaan darurat ya, saya, oke. Begini ya, kau teman-teman. ini sebentar, ini Sudah, udah sudah. Kita bahas soal babi sekarang dulu, pertanyaan ya. saya, kau Begini. ini karesteng, Loh, Anda apa belum ajaran menjawab Yesus sudah atau pertanyaan Paulus? saya. Gimana sih ini? Loh, kan sudah aku jawab. Jadi gini, saya Kau menjelaskan jadi begini, karesteng teman-teman, ini ya. apa Saya ajaran kalau Yesus diskusi atau nggak mau Paulus? Coba, terlalu coba. menekan gitu loh ya. Kau jadi Supaya karesteng. diskusinya bagus gitu loh. Apa haknya Kan sudah membahas dijawab. Al-Quran? Kalau Anda mau bahas Al-Quran, tolong baca original text-nya. Ya, sebagaimana kami umat Islam tidak pernah buta huruf untuk membaca original text-nya. Kami tidak pernah buta huruf dalam membaca original text-nya. Beda dengan orang-orang pemakan babi. Suruh baca original text-nya yang bahasa Yunani, malah yang baca terjemahan yang Kalau kau tidak makan gimana sih? babi, aja kalau begini. Kalau kau tidak makan babi, Tidak akan menekan atau menyerang Ya, Anda. kalau Anda ingin membahas Al-Quran, baca original text-nya. Hanya bertanya. Karena yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Yuk, bertanya. silakan Anda baca menyinggung itu. baca dulu, Oke. baca dulu. Kalau ingin Saya bahas jelas dulu Al-Quran, yuk tentang baca. babi ya. Ayo baca. Babi itu binatang yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Bukan Iya bagi Kristen, tapi bukan bagi Islam. Umat Islam Bukan tidak manusia, pernah bukan mengkonsumsi babi setiap harinya, nggak ada. Bahkan diharamkan. manusia, ya. Iya, Makanya ada yang disebut enzim babi. iya. Makanya Yesus kemudian Oleh melemparkan manusia. setan itu ke dalam Tidak. babi, kemudian dimakan oleh orang-orang Kristen. Nah itu. Ya, Jadi farmasi. di tubuh orang Kristen itu banyak setannya. Makan enzim loh. Iya. Ya, kalian kan mengonsumsi ya nggak obat itu apa-apa lah, kau makan babi lah bang, itu urusanmu, nggak apa-apa kau makan babi. Kalian Lagi pernah kenapa makan kok obat urusan nggak? kok ini materinya bukan babi? Lah, Kenapa tadi emangnya? disinggung babi. Loh iya kan memang Anda Nah, itu iya, makanya saya mau Anda dengar. ngaku enggak? bahwa Makanya Anda itu saya mau pemakan babi. kalian nyinggung-nyinggung dan Iya. Kamu pemakan babi apa enggak? bahasa Alkitab, bongkar Alkitab, Kamu itu pemakan babi apa enggak? Jawab. menyinggung tantrum. Aduh. Nggak berani. Saya baru bertanya loh. Apalagi kalau saya membahas ayat kamu, ya? Jangan ya, kalian tahu. Kau itu, Saya Bang. sopan di sini ya. Nih, saya kasih tahu baru kau tanggapi ya. Kau itu Kristen karena Paulus. Jadi kalau kau mau masuk tidak makan Dunia babi, berarti medis kau bukan maupun pengikut Paulus nih. Di dalam Biblemu tertulis di Galatia 2:16. Nih dengar Galatia 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Sudah aja lah, nggak usah diskusi ya. Tantrum Kalau kalian. kau makan babi, berarti kau bukan Kristen. Kalau kau tidak makan babi, karena Paulus mengajarkan kau Kalian makan nggak berani babi. diskusi dengan saya. Kalau kau kalau kau makan babi, kalau kau tidak makan babi, Baru berarti satu kau bukan pertanyaan lo. Kristen. Karena kau Kristen itu gara-gara Paulus yang mengajarkan Babi semua dikatakan makanan haram, itu. keputusan. Semua makanan itu boleh dimakan, itu kata Kalau Paulus, Bang. penyembah manusia itu bukan hanya Sekarang babi sudah aja, kita Bunda, yang depan. dimakan anjing, ular, kodok. Hei, Perintah cacing dimakan semua. Memakan segala bagi memang. anak babi itu kadang-kadang haram. Lihat ini.
Itu namanya babi on off bagi kalian ya. Kenapa? Kenapa? Sudah ditetapkan. Beda dengan Tuhanmu yang on off. Kalau Bukan Tuhanmu boleh, on jangan. off, coba buktikan sekarang kalau umat Islam itu makan babi di mana? Ayo, buktikan. Buktikan kalau umat Islam itu setiap harinya mengkonsumsi babi. Buktikan. Maksudnya dalam keadaan terdesak, oh Pak. Buktikan. Ya, buktikan. Sekalipun dalam Yesus taat kepada hari Sabat. Pertanyaan saya. Ya. keadaan terdesak, Ya, apakah kita sepakati terdesak dulu. melanggar perintah? Yesus patuh dan taat pada hari Sabat. Kita sepakat ya. Tapi kadang-kadang Ya, kita sepakat ya bahwa Tuhanmu itu taat pada hari Sabat ya. off bagi kalian. Ya, Tuhanmu Yesus yang on off, Tuhan kadang atas. manusia, kadang ilahi. Takut mati lapar, takut mati lapar. Hei, dasar Udahlah, makan turunlah babi kau. Jadi mereka ini apa ya? Sok-sok Disikan jaim bunda, ya. kamu situ jalan. Sok-sok jaim dia Ustadz. Nggak makan babi katanya. Kalau kau karesteng itu, ya babi itu boleh kau makan. Segala sesuatu halal kata Paulus. Paulus yang membuat karesteng loh. Jadi kau harus taati kata-kata Paulus. Kau mau masuk dengan pengajaran hukum Torah tidak makan babi lah. Anda siapa? Anda bukan Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jamaah Yakub, untuk Bani Israel. So tidak makan babi. Kalau di Islam, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu yang kami taati. Ya, Kalau bagaimana keadaan dengan terpaksa Al-Maidah 5, di suatu Bunda? tempat, Ustaz. kenapa? Dengar dulu lah. Kalau yang terjadi ya di suatu tempat nih, kita mau mati nih ya, nyawa sudah jadi resikonya nyawa melayang nih, nggak ada makanan selain babi, boleh, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai kekenyangan. Itu untuk menyelamatkan nyawa supaya kita jangan menzolimi, tapi hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram, tapi itu dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa kita daripada mati konyol. Kamu di Karesteng ada dilarang makan babi, tapi kalian rakus. Kata Paulus apa? Segala sesuatu halal, karena kalian kan umat Paulus. Maka lucu kalau kalian tidak makan babi. Kalian bukan Karesteng kalau nggak makan babi. Karena Karesteng itu ya harus makan babi. Karena kalian itu jadi Karesteng karena Paulus. Begitu kawan. Silakan Evata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Evata, silakan Kang Dito diskusi sama Evata.